Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ruang Hukum Pidana. Di channel ini kita membahas tentang hukum pidana, mempelajari tentang hukum pidana, dan juga membahas mengenai isu-isu seputaran hukum pidana yang ada di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas suatu unsur yang sangat penting, yang fundamental di dalam hukum pidana, yaitu unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan ini merupakan unsur subjektif karena unsur ini berada di dalam batin si pelaku, di dalam batinnya pelaku, sehingga dinamakan juga dengan unsur subjektif. Kesengajaan ini atau juga dikenal dengan offset atau dolus, di dalam memori Van 't Lichting itu dijelaskan sebagai suatu perbuatan yang terlarang yang dilakukan dengan kehendak dan dengan mengetahui willen and weten, sehingga dalam doktrin hukum pidana itu terdapat dua pandangan. Yang pertama adalah pandangan Wills teori atau penganut teori kehendak, dan foretelling teori atau para penganut pengetahuan atau juga dikenal dengan teori membayangkan, teori yang membayangkan. Nah, menurut para penganut teori kehendak atau Wills teori itu, jadi suatu perbuatan itu maupun suatu akibat itu hanya bisa dikehendaki saja. Salah satu penganutnya adalah Profesor Simons. Jadi baik perbuatan yang dilakukan itu, perbuatan yang dilarang, yang dilakukan oleh seseorang, maupun akibat yang terjadi akibat perbuatannya itu adalah memang dikehendaki oleh si pelaku. Sedangkan menurut ajaran foretelling teori itu, mereka sepakat bahwa terhadap perbuatan itu dapat dikehendaki oleh si pelaku, tapi terhadap akibat itu hanya bisa dibayangkan oleh si pelaku. Jadi itu kurang lebih perbedaan antara para penganut ajaran Wills teori dan foretelling teori. Kesengajaan ini juga terdapat dalam doktrin dikenal tiga corak kesengajaan. Yang pertama itu adalah kesengajaan dengan kepastian. Kesengajaan dengan maksud atau opzet als oogmerk. Kesengajaan dengan maksud ini mengatakan bahwa perbuatan itu memang dimaksudkan oleh si pelaku, ataupun akibatnya itu memang dimaksudkan oleh si pelaku. Sedangkan yang kedua adalah kesengajaan dengan kepastian atau opzet bis zekerheid bewustin atau noodzakelijk bewustin. Kesengajaan dengan kepastian ini maksudnya adalah si pelaku ini memang mempunyai satu kehendak atau tujuan yang ditujukan kepada suatu perbuatan atau akibat tertentu. Akan tetapi untuk mencapai tujuan tersebut harus ada perbuatan pidana lainnya yang juga harus dilakukan dan tidak bisa dihindari oleh si pelaku. Sebagai contoh adalah seseorang yang si A ingin menembak si B. Kebetulan si B itu berada di dalam sebuah ruangan yang ada jendela kacanya. Jadi si pelaku itu untuk menembak si B, otomatis dia harus mengetahui bahwa atau memastikan bahwa kaca tersebut akan pecah ketika dilewati oleh peluru tadi. Jadi tujuannya si A tadi membunuh si B itu dapat terwujud hanya dengan cara memecahkan kaca tadi. Kalau tidak mungkin si B akan
terkena peluru tersebut. Jadi pecahnya kaca itu adalah suatu keharusan agar tujuannya tercapai. Seperti itu. Nah, eh, kesengajaan untuk membunuh si B tadi, kesengajaan untuk membunuh si B itu adalah kesengajaan sebagai maksud atau offset als oogmerk. Tapi kesengajaan terhadap merusak barang atau memecahkan kaca tadi itu adalah kesengajaan dengan kepastian atau offset bis Zekerheid bewustin atau noodzakelijk bewustin. Mengenai kesengajaan dengan kepastian ini, terdapat suatu Areshoorrat yang paling terkenal itu adalah pembakaran kapal Bremerhaven, di mana seseorang itu membakar kapal dengan tujuan untuk mendapatkan ganti rugi dengan polis asuransinya. Akan tetapi di dalam kapal tersebut terdapat banyak orang, sehingga dia istilahnya dia untuk mencapai tujuan tersebut mau tidak mau apa boleh buat, dia juga harus membunuh orang-orang yang berada dalam kapal tersebut. Jadi matinya orang-orang tersebut karena kebakaran atau karena ledakan, karena dia itu menaruh semacam bom atau dynamite di dalam kapal-kapal tersebut untuk ketika kapal itu berlayar kemudian akan terbakar di tengah laut. Nah, jadi tujuannya bukan untuk membunuh atau menyebabkan orang-orang yang ada di dalam kapal tersebut mati, tapi untuk mencapai tujuannya tersebut, dia harus akibatnya harus orang-orang tersebut juga harus ikut terbakar di dalamnya, karena itu merupakan suatu konsekuensi daripada tujuan yang ingin dicapainya. Mau tidak mau, untuk mencapai tujuan tersebut, risiko matinya orang-orang tersebut juga diambil oleh si pelaku, sehingga tujuannya untuk membakar kapal itu merupakan offset als oogmerk, dan matinya orang-orang yang ada di dalam kapal tersebut yang memang bukan tujuannya, merupakan suatu kesengajaan dengan sadar kepastian atau offset bis Zekerheid bewustin. Kemudian yang ketiga itu adalah kesengajaan dengan kemungkinan. Kesengajaan dengan kemungkinan ini juga istilahnya itu adalah sering dinamakan dengan dolus eventualis atau offset bis mogelijkheid bewustin. Nah, mengenai kesengajaan dengan kemungkinan ini memang agak cukup menarik ya, karena sebenarnya dolus eventualis ini sendiri atau offset bis mogelijk bewustin atau juga dikenal dengan voorwaardelijk bewustin itu secara jurisprudensi itu sebenarnya belum dikenal hingga tahun 1954. Artinya apa? Sampai dengan kemerdekaan Republik Indonesia itu di Belanda sendiri belum ada satupun jurisprudensi yang membuat putusan mengenai yang berhubungan dengan offset ini. Jadi dolus eventualis ini sebenarnya bisa dikatakan tidak dikenal dalam jurisprudensi kita sebelum kemerdekaan. Jadi itu di Belanda sendiri baru setelah tahun 1954. Kata Pompe, setelah tahun 1954 baru offset dolus eventualis ini diakui di dalam jurisprudensi. Seperti itu. Nah, jadi inilah ada sedikit kalau saya bilang ada kekeliruan di sini dalam menerapkan dolus eventualis ini. Dolus eventualis ini kebanyakan orang itu mengambilnya dari Areshoorrat yang dikenal juga dengan Ares
kue tart dari kota Horn. Nah, sebenarnya Ares kue tart kota Horn itu bukanlah suatu dolus eventualis, tapi itu dolusnya berbeda. Dolus yang dinamakan pada perkara kue tart itu sebenarnya itu bukan dolus eventualis, tapi merupakan dolus dengan kemungkinan yang sangat besar. Artinya gradasinya, secara gradasi itu dolus yang di kasus kue tart itu dia adalah kemungkinan yang sangat besar atau mendekati kesengajaan dengan kepastian. Jadi si pelaku tadi yang mengirimkan kue tart itu mengetahui betul bahwa istri dari targetnya ini atau calon korban yang dituju ini untuk dibunuh dengan kue tart tadi itu yang sudah dikasih racun. Dia mengetahui betul bahwa di rumah itu juga ada istri daripada si targetnya. Ada istri yang tinggal bersama dan sudah bisa dibayangkan kemungkinannya sangat besar bahwa istrinya juga akan ikut memakan kue tersebut. Jadi seperti itu. Nah, ketika si istri dari targetnya ini memakan kue tersebut, maka kesengajaan terhadap istrinya itu adalah suatu kesengajaan dengan kemungkinan yang sangat besar atau kemungkinan besar bahwa itu akan terjadi. Itu bukan dolus eventualis, bukan dolus dengan sadar kemungkinan yang kita ketahui selama ini, tapi itu bentuk dolus yang lain yang kalau secara gradasi itu mendekati kesengajaan dengan kemungkinan kesengajaan dengan kepastian. Jadi disinilah ada sedikit kekeliruan kita dalam mengartikan dolus eventualis tadi. Kejadian kue tart di kota Horn itu bukanlah dolus eventualis yang kita kenal, tapi sebagai dolus dengan kemungkinan yang sangat besar sehingga dia mengambil jarak yang cukup jauh dengan dengan kulpa atau kealpaan. Kalau dolus eventualis yang kita kenal itu terdapat perbedaan yang cukup tipis dengan kulpa, khususnya kulpa yang disadari atau bewusste kulpa. Mengenai kulpa nanti akan kita bahas pada kesempatan berikut. Baik, jadi kesengajaan kita kembali lagi merupakan unsur subjektif yang penting di dalam hukum pidana kita. Sekarang kita akan melihat kesengajaan ini di dalam rumusan delik. Di dalam rumusan delik itu sendiri, unsur ini tidak selamanya tercantum di dalam rumusan delik. Bahkan sebagian besar rumusan delik itu tidak mencantumkan kata sengaja. Unsur sengaja di dalamnya. Akan tetapi, apabila dari rumusan tersebut mensyaratkan harus ada kesengajaan di dalamnya, maka unsur itu adalah unsur diam-diam yang harus juga dianggap ada di dalamnya. Walaupun penuntut umum tidak harus membuktikan unsur tersebut, tapi unsur melakukan suatu perbuatan itu yang aktif, mau tidak mau harus dilakukan dengan sengaja. Artinya apa? Unsur sengaja itu dianggap sebagai unsur yang diam-diam harus ada di dalamnya. Dan apabila unsur sengaja yang tidak tercantum itu tidak terbukti di dalam persidangan, maka hakim harus membebaskan pelaku daripada tuntutan atau onslaught van alle rechtvervolging. Jadi si putusan lepas dari tuntutan atau bebas dari tuntutan harus dijatuhkan. Namun ketika unsur kesengajaan ini tertulis di dalam rumusan delik, maka putusannya adalah bebas atau frisprach. Seperti itu. Nah, sekarang di dalam menentukan unsur kesengajaan ini sebenarnya meliputi apa saja. Nah, sesuai penjelasan dari Memori van Toelichting, unsur kesengajaan itu meliputi seluruh unsur yang berada di belakangnya. Artinya apa? Kesengajaan itu meliputi juga seluruh unsur-unsur yang berada setelahnya.
Jadi unsur-unsur yang berada sebelum kesengajaan itu tidak diliputi dengan kesengajaan. Unsur-unsur setelah kesengajaan itu semuanya diliputi oleh kesengajaan, kecuali yang terobjektivasi atau terobjektifkan. Dia tidak diliputi oleh unsur kesengajaan tersebut. Jadi memang tugas dari penuntut umum memang untuk membuktikan bahwa kesengajaan ini bukan hanya terhadap perbuatan, tapi terhadap unsur lainnya juga setelah unsur kesengajaan itu tercantumkan, kecuali memang terobjektivasi atau oleh pembuat undang-undang memang sengaja dikecualikan, seperti itu. Sekarang ada juga unsur kesengajaan yang dinamakan dengan okmerk saja atau maksud sebagai maksud atau yang dikenal dengan nastedul atau maksud lanjutan. Itu berbeda juga dengan kesengajaan yang tadi. Kalau unsur kesengajaan yang dikenal dengan dengan okmerk ini itu kesengajaan lebih lanjut, maksudnya sikap batin dari si pelaku itu ditujukan kepada tujuan yang dimaksud olehnya, namun unsur tersebut namun tujuannya tersebut tidak perlu terjadi dan tidak perlu dibuktikan telah terjadi. Yang perlu dibuktikan hanyalah dia memang mempunyai tujuan tersebut di dalam batinnya. Berbeda dengan kesengajaan yang tadi. Kalau kesengajaan itu perbuatannya sudah harus dilakukan, sudah harus terjadi. Tapi kalau okmerk atau nastedul itu atau biskomen okmerk itu dia memang memiliki maksud itu, tapi tidak perlu itu terjadi. Sebagai contoh pasal 362 atau pencurian, barang siapa mengambil barang milik orang lain atau menguasai barang milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Itu adalah dengan maksud itu, kalimat dengan maksud itu adalah okmerk tadi, atau maksud samping atau maksud lanjutan daripada si pelaku. Maksudnya adalah untuk memilikinya secara melawan hukum. Nah, jadi dengan maksud untuk menguasai atau dimiliki secara melawan hukum ini memang ada di dalam batin si pelaku, dan itu harus dibuktikan bahwa dia memang memiliki maksud untuk memiliki barang tersebut, barang milik orang lain tersebut, seperti itu. Ya, ada hal yang menarik sehubungan dengan unsur okmerk ini atau maksud sampingan atau maksud lanjutan ini. Sebagian ahli hukum pidana itu mengistilahkannya dengan subjektif onreh elemen atau sifat melawan hukum yang subjektif. Jadi dia tidak melihatnya sebagai unsur kesengajaan, tapi merupakan unsur melawan hukum yang subjektif, yang juga diartikan sebagai oleh Profesor Mulyatno dikatakan bahwa itu adalah sikap batin yang mengarahkan seseorang kepada perbuatannya. Seperti itu. Jadi sikap batin seseorang yang diarahkan pada perbuatan yang dituju atau maksud yang dituju. Itu adalah subjektif onreh elemen. Kalau selama ini kita kenal sifat melawan hukum itu adalah merupakan unsur melawan hukum yang objektif, ternyata juga ada dikenal unsur melawan hukum yang subjektif karena berada di dalam batin daripada si pelaku. Kemudian kesengajaan itu juga kita kenal ada dua jenis. Yang pertama adalah kesengajaan yang berwarna dan kesengajaan yang tidak berwarna, atau yang clear dan unclearless, atau menurut Remerling diistilahkan dengan netral. Kesengajaan yang berwarna itu juga meliputi pengetahuan si pelaku terhadap bahwa perbuatannya itu atau akibat yang dituju itu adalah melawan hukum. Sedangkan kesengajaan yang tidak berwarna atau netral itu tidak perlu seseorang itu mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah
perbuatan yang melawan hukum atau akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu adalah perbuatan yang akibat yang dilarang oleh undang-undang. Dan kesengajaan yang dianut di Indonesia tentu saja sama dengan di Belanda, bahwa tidak perlu seseorang itu mengetahui bahwa perbuatan atau akibat dari perbuatannya itu adalah dilarang oleh undang-undang atau oleh suatu rumusan delik. Tidak perlu dia mengetahui bahwa itu adalah perbuatan itu adalah melawan hukum. Cukup bahwa dia menghendaki atau mengetahui perbuatannya itu atau akibatnya. Jadi tidak perlu lagi kita menelusuri lebih lanjut bahwa apakah dia dalam benaknya itu dia mengetahui betul bahwa perbuatan ini adalah suatu perbuatan yang terlarang atau tidak. Atau yang dikenal juga dengan bus offset atau dolus malus. Seperti itu ya. Lebih lanjut lagi, apakah kesengajaan ini ditujukan kemana kesengajaan ini? Apakah cukup ke perbuatan ataukah ada ditujukan kepada motif atau tujuan yang lainnya, yang tujuan akhir yang dituju daripada si pelaku. Nah, di hukum pidana kita itu kesengajaan itu hanya berbicara mengenai perbuatan dan akibat yang dilarang saja. Jadi ketika seseorang misalnya membunuh seseorang, katakanlah si A membunuh si B. Tujuannya membunuh itu sebenarnya karena ingin membalaskan dendamnya. Jadi itu adalah motifnya. Motifnya si pelaku itu adalah agar dendamnya terbalaskan. Nah, apakah motif ini diperhitungkan di dalam hukum pidana? Itu tidak sama sekali. Jadi di dalam hukum pidana kita, kesengajaan yang dinilai itu di dalam peristiwa pembunuhan tadi adalah kesengajaan itu memang ditujukan untuk membunuh si B tadi. Membunuh si B yang mengakibatkan kematian. Jadi yang dinilai sebagai unsur kesengajaan dalam peristiwa tadi hanyalah peristiwa akibat yang dilarang, dalam hal ini matinya si B. Sedangkan mengenai masalah motif, masalah maksudnya lebih lanjut seperti adanya dendam tadi, atau sebagai contoh dia ingin merebut sesuatu benda berharga milik si B tadi, itu dikesampingkan dari unsur yang berada dalam unsur pasal 338 saya dengar. Yang dituju, yang dilihat itu hanyalah kesengajaan itu hanyalah menghilangkan nyawa orang lain saja. Sedangkan kesengajaan yang lainnya itu tidak dinilai di dalam hukum pidana kita. Atau motif itu tidak dinilai dalam hukum pidana kita. Berbeda dengan di Jerman. Di Jerman itu ada suatu teori yang dikenal dengan Finals-Handlungler. Itu dicetuskan oleh Hans Welzel. Jadi Finals-Handlungler ini mensyaratkan bahwa di dalam setiap perbuatan itu, kesengajaan itu, untuk menentukan dan tidaknya kesengajaan itu, yang harus dinilai itu adalah kesengajaan secara intensional atau kesengajaan yang betul-betul dituju oleh si pelaku, selain daripada apa yang benar-benar dilakukannya. Contoh tadi, ketika seseorang memiliki maksud yang lebih jauh atau motif tadi, ada motif yang lebih jauh daripada sekedar membunuh si korban ini, si B tadi, itu juga harus dibuktikan bahwa memang si pelaku ini memiliki motif untuk membunuh si pelaku tadi, karena dia diarahkan oleh motif tersebut. Seperti itu, dia diarahkan oleh motif tersebut sehingga dia melakukan perbuatan pidana yang dilarang. Nah, kalau di kita itu tidak perlu. Jadi cukup hanya apa-apa yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik saja, atau perbuatan, baik perbuatan maupun akibat yang dirumuskan dalam rumusan delik saja, itulah yang menjadi
kesengajaan daripada si pelaku. Ya, jadi seperti itu. Sampai ketemu lagi di dalam pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.